Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada. Kali ini kita akan melakukan tutorial cara bagaimana masuk bagi mahasiswa baru Universitas Terbuka di aplikasi MyUT. Rekan mahasiswa, sebelum masuk hendaknya mempersiapkan email e-kampusnya yang pertama kali saat berkasnya lolos validasi. Jika telah lolos validasi, biasanya dari pihak pusat mengirimkan email e-kampus ke masing-masing mahasiswa. Bagi yang mungkin dibantu oleh pengurus Pokjarnya, tentu bisa meminta email e-kampus tersebut. Tapi sebenarnya bagi yang sudah muncul billing SPP-nya tidak sulit, karena email e-kampus ini cukup mudah karena di billing SPP-nya itu ada NIM. NIM itu nomor induk mahasiswa. Di situ tinggal ditambah saja di belakang NIM itu @ekampus.ut.ac.id. Nah, setelah didapatkan rekan-rekan mahasiswa, silakan mengunjungi beranda Google Chrome. Nah, ada dua cara untuk bisa masuk di MyUT. Pertama, bisa menggunakan diketikkan di beranda Google Chrome sia.ut.ac.id, atau juga cara lain bisa langsung mengetikkan myut.ut.ac.id. Silakan pilih yang mana saja. Nah, saya karena sudah pernah, tapi ini benarnya di HP ini sudah ada tertulis MyUT Admisisia, itu sama saja nanti tujuannya ke sana, tapi saya coba mempraktekkan. Saya menggunakan biasanya seperti ini. SIA, kalau sudah ketik SIA biasanya ini ada muncul ini beranda ya, login system. Nah, jadi ketik saja, ini ada sia.ut.ac.id. Saya mengetiknya, mengklik di bagian bawah. Kita lihat. Nah, sekarang beranda aplikasi SIA sudah terbuka rekan-rekan mahasiswa. Di sini ada beberapa pilihan ya rekan-rekan mahasiswa. Tetapi di episode kali ini saya mencoba memisahkan tutorialnya biar rekan-rekan mahasiswa bisa lebih memahami cara masuk, karena kami banyak temukan di mahasiswa lama pun kadang setelah kita kirimkan, kalau kita bantu masih bingung juga. Jadi saya coba kita bagi dua sesi. Sesi pertama kita langsung masuk dulu di MyUT. Nah, rekan mahasiswa, untuk masuk di MyUT silakan klik masuk sebagai mahasiswa. Saya ulangi, klik masuk sebagai mahasiswa. Nah, rekan mahasiswa, saya akan mengambil satu sampel. Ada rekan mahasiswa kita yang meminta bantuan, sehingga saya juga menjadikan contoh untuk teman-teman mahasiswa baru yang lain. Nah, di sini ada permintaan masukkan NIM. Nah, masukkan NIM ini bagi yang belum sempat dikirimkan ke pengurus Pokjarnya, bisa lihat di billing SPP-nya atau di kartu tanda mahasiswa sementara KTMS. Di situ ada tertera NIM-nya kalian. Saran saya sebaiknya memang mengambil saja KTMS-nya yang sudah dibagikan atau sudah diunduh. Di situ lengkap, ada NIM, ada tanggal lahir. Karena dua petunjuk ini yang bisa kita gunakan untuk masuk. Jadi masukkan NIM, ketik saja NIM yang ada di kartu tanda mahasiswa sementaranya. Silakan diketik. Nah, setelah rekan mahasiswa mengetikkan NIM-nya, maka klik saja masuk.
Oke, kita step by step ya, rekan-rekan mahasiswa. Setelah masuk, masukkan kata sandinya. Nah, kata sandi ini juga gampang. Lihat lagi di kartu tanda mahasiswa sementaranya. Di situ ada tanggal lahir kalian. Jadi kata sandinya sebenarnya tanggal lahir kalian masing-masing mahasiswa. Jadi cukup gampang untuk pertama kali masuk di MyUT. Nah, tetapi ada kata kunci tambahan selain tanggal lahir kalian, yaitu ada tambahan UT. U-nya besar, T-nya kecil, kemudian ditambah tanggal lahir tanpa spasi, ditulis lengkap. Baik, kita mulai. U besar, kemudian T kecil, kemudian masukkan tanggal lahir kalian. Rekan mahasiswa, setelah memastikan bahwa sudah benar, kita coba saja karena kadang kalau kita gunakan di HP, beda kalau menggunakan laptop, kita kadang salah tindis yang angka begini biasa di sampingnya. Jadi kita coba, kalau salah kita ulang lagi. Nah, sekarang langkah berikutnya sudah muncul beranda seperti ini. Perbarui kata sandi Anda. Jadi memang paspor MyUT kalian untuk langkah berikutnya itu, karena dia sifatnya tadi umum, tanggal lahir, itu pasti diminta untuk membuat kata sandi baru. Nah, kata sandi baru yang perlu kalian perhatikan di sini, yang mudah diingat nanti. Tapi ingat ya, harus kata sandinya itu merupakan kombinasi ya. Kombinasi huruf besar, kemudian huruf kecil, ya, huruf besar, kemudian huruf kecil, kemudian ada simbol dan ada angka. Ya, jadi pastikan kalian catat memang dulu di buku biar tidak dilupa. Nanti kita coba kalau misalnya sudah sering digunakan, maka kita cari lagi yang lain. Jadi ingat bahwa dia merupakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, kemudian simbol. Simbol boleh saja pagar, boleh saja bintang, atau apa saja. Yang penting bentuknya simbol. Kemudian angka. Baik, kita masukkan kata sandi saat ini, yaitu tadi. Ya, rekan-rekan. Sama tadi, U besar, T kecil, kemudian tanggal lahir kalian. Jadi kita mengetik ulang kembali. Oke. Bagi yang punya laptop boleh menggunakan laptop. Tapi kalau tidak ada, cukup menggunakan HP, kita sudah bisa. Kemudian buatlah kata sandi baru. Nah, itu tadi kata sandi baru. Jika sudah, ketik ulang lagi kata sandi barunya. Sekali lagi. Jika sudah, baik, kita coba, mudah-mudahan tidak salah klik. Kita klik, masuk. Nah, alhamdulillah sudah berhasil login. Jadi rekan-rekan mahasiswa sabar dulu, proses login untuk masuk di MyUT memang butuh proses. Jadi tergantung dari jaringan akses internet kalian masing-masing. Jadi sabar saja. Bisa juga kalau misalnya lambat dicoba kemudian masukkan kembali email kampusnya berupa NIM kemudian sandinya. Tapi kalau sudah muncul ini, nah di sini karena rekan-rekan mahasiswa baru pertama kali mau masuk di dashboard MyUT, maka klik ini dashboard MyUT. Nah, kebetulan rekan mahasiswa Cynthia ini sudah berhasil masuk di berandanya. Nah, di sini ini ada di sini keterangannya, email kampusnya, di bawah nama itu ada ya, jurusannya apa ada ya. Itu. Jadi jumlah SKS yang diambil kelihatan. Nah, jadi di sini setelah masuk banyak yang bisa dilakukan, bisa lihat nanti lembar kemajuan akademik mahasiswa, maksudnya setelah ujian semester nanti bisa lihat di sini
berapa nilai saya kalau sudah keluar di semester berjalan. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian kalau kita roll terus ke bawah, di sini ada mata kuliahnya ya. Banyak hal-hal, tapi saya by step. Nah, setelah masuk rekan-rekan mahasiswa, saya hanya ingin menyampaikan hal penting. Mana hal penting itu? Melihat, memastikan bagi yang sudah membayar SPP-nya, itu perlu diketahui apakah pada saat mengirim itu sudah berhasil lunas atau tidak. Jika tidak, lantas memang ada bukti transfer pelunasan, tolong disampaikan atau koordinasi kepada pihak UPPJ di mana kalian berada, atau langsung juga kepada pengelola kelompok belajarnya. Nah, di sini rekan mahasiswa klik ini status pembayaran. Nah, kalau sudah klik status pembayaran, itu akan kelihatan. Nah, di sini ada masa registrasinya. Nah, di sini ada nomor billingnya kalian kan pada saat melakukan transfer. Nah, di sini. Nah, nama billingnya. Kemudian di sini besar tagihannya. Nah, ini kelihatan. Jadi, jumlah SPP yang ada di beranda ini, bayar tagihannya akan sama dengan di billing SPP lembaran yang dikirimkan. Nah, di sini status tagihan aktif. Kemudian di sini yang paling penting rekan mahasiswa status bayarnya. Jadi kadang memang kalau apalagi membayarnya di injury time, maksud saya H-3, biasanya kan seluruh rekan-rekan mahasiswa semua berlomba agar bisa lunas SPP-nya. Makanya saya menyarankan kepada rekan mahasiswa jangan membayar di menit-menit terakhir atau waktu-waktu terakhir. Sebaiknya paling lambat 5 hari atau 7 hari sudah melakukan pelunasan SPP. Malah kalau memang sudah memiliki kemampuan, lebih awal lebih bagus karena banyak keuntungan. Pertama, bukunya cepat datang. Jadi pada saat kuliah, buku sudah ada memang di rumah. Kemudian bisa masuk di aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh pihak universitas terbuka. Tetapi kalau terakhir, itu biasanya status itu lambat. Tapi mudah-mudahan di semester ini tidak lagi. Tetapi untuk mengantisipasi, lebih awal lah membayar uang SPP-nya. Nah, ini si Cynthia alhamdulillah sudah lunas terbayar. Nah, demikian rekan-rekan mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Banyak hal di dalam aplikasi ini yang bisa saya sampaikan ya, tetapi nanti kita eksplor lebih jauh lagi. Intinya rekan-rekan mahasiswa, kita step by step mempelajari tentang bagaimana mahasiswa baru memanfaatkan aplikasi yang ada pada universitas terbuka sehingga perkuliahannya bisa lebih lancar. Jadi kita di mana saja berada, tidak sulit, semua orang bisa menggunakan HP Android untuk bisa masuk di aplikasi MyUT. Bagi yang mau menggunakan laptop silakan, boleh juga. Mau menggunakan HP boleh juga. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.